Nah, pagi hari ini dalam ibadah kemerdekaan di doa pagi kita, saya mau bicara satu tema firman Allah. Saya akan berbagi dengan saudara sebuah judul firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Bangunlah, Bangkitlah. Kita rindu Indonesia di hari kemerdekaan yang ke-79 tahun menjadi negeri yang betul-betul bangkit, ya. Seperti cita-cita dari pemerintahan kita periode ini memasuki Indonesia Emas 2045 betul-betul terjadi. Nah, untuk terjadi Indonesia Emas mesti bangun, mesti bangkit kita semua komponen rakyat Indonesia yang ada. Mari kita lihat tentang kemerdekaan ini, tentang bangun bangkit dari sudut pandang firman Allah tentunya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat 8. Satu kisah yang tidak asing buat kita tentang kisah Nabi Elia yang putus asa, yang lelah, yang letih, ya. Kita baca bergantian ayat-ayat ini. 1 Raja-Raja pasal 19, saya baca ayat 1, lalu Anda membacanya di ayat yang kedua. Saudara, ayat 1 saya baca, nanti 8-nya sama-sama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2 teruskan saudara. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sampai seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat ketiga, ya. Maka takutlah ia, takut Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat keempat terus lanjut. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang kelima, saya baca, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang ke-6 terus. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat yang ke-7, ya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8, mari jemaat Tuhan bersama kita membacanya 1, 2, dan 3. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Sekali lagi tema firman Allah pagi ini kita bicara tentang sebuah tema yang penting buat kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Tapi juga penting kita bicara ini, bangunlah bangkitan buat apa? Bangsa kita Indonesia tercinta mesti bangun, mesti bangkit. Seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalau Anda perhatikan, saya berharap ini kelihatan di screen saudara. Sekalipun tidak kelihatan jelas hurufnya, tapi kita hafalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini ditetapkan menjadi lagu kebangsaan kemerdekaan kita sejak tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan mungkin bersamaan dengan Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan kita di tengah-tengah masa transisi, ya kan, transisi kekosongan kekuasaan. Ketika Jepang dibom atom sama tentara sekutu, Amerika, Inggris, Prancis dan teman-teman sekutunya bom dengan bom atom. Hiroshima, Nagasaki, boom. Mereka bertekuk lutut menyerah kalah tanpa syarat. Maka
tentara Jepang yang tinggal di Indonesia meninggalkan Indonesia. Maka dalam tanda kutip para pemuda di Rengas Dengklok itu dalam tanda kutip memaksa ya Bung Karno, Bung Hatta untuk memproklamasikan, untuk declare kemerdekaan Indonesia. Nah disitulah bersama dengan tanggal deklarasi kemerdekaan Indonesia Raya, lagu kebangsaan ini ditetapkan jadi lagu kebangsaan. Nah perhatikan kuplet nyanyian ya daripada lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kita tahu lagu ini ya. Lagu ini berkata, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kita tahu lagu ini. Lihat kalimat-kalimat berikutlah. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Lihat kalimat ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Lagu ini menarik loh. Lagu ini ditulis, dikarang oleh Wage Rudolf Supratman, saudara ya. Tapi kalimat-kalimatnya luar biasa. Kalau saudara perhatikan gambar berikutnya, saya menukik pada inti masalah. Kalimat lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berkata, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk siapa? Untuk Indonesia Raya. Artinya kalimat lagu ini, lagu kemerdekaan ini satu ajakan yang luar biasa. Ajakan untuk apa? Ajakan yang luar biasa. Untuk rakyat Indonesia, kita semua itu bangun. Ini kalimat ajaan kepada seluruh rakyat penduduk Indonesia untuk kita bangun. Bangun dari apa pendeta? Bangun yang pertama, badannya mesti bangun. Yang kedua, jiwanya mesti bangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau kita ngomong badan bangun, badan disuruh bangun, saya tanya sama saudara, bangunlah badannya. Menurut saudara, badan tubuh orang Indonesia udah bangun belum? Sudahlah. Enggak. Kalau toh masih ada yang kurang gizi, mungkin masih ada, mungkin saya enggak tahu ya. Saya cuma ngomong ini, mungkin saja masih ada yang kekurangan gizi, mungkin masih ada. Tapi persentasenya sangat sedikit, sangat kecil sekali. Kalau ngomong bangunlah badannya, ya badannya orang Indonesia sudah bangun, udah sehat-sehat. Jarang sekali kita mendapati orang Indonesia tuh yang pendek-pendek, kecil-kecil. Kalau ada jarang, udah tinggi-tinggi, udah gede-gede badannya, udah sehat-sehat badannya. Karena dari mulai kecil anak-anak kita di SD yang sekolah, mau SD negeri, mau SD swasta, pemerintah daerah perhatian loh, suka dikasih vitamin. Anak-anak kita suka dikasih kan? Anak saya sekolah di swasta, tapi suka dikasih vitamin sama pemerintah daerah, disalurkan lewat sekolah. Terutama obat cacing masih dikasih saudara ya. Vitamin apa kayak gitu. Ada yang diminum, ada yang enggak sama anak-anak kita. Tapi bentuk perhatian bangsa kita, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Tentu instruksi dari pusat kan itu kepada daerah. Supaya apa? Badannya bangsa kita, rakyat kita bangun. Jadi kalau kita ngomong bangunlah badannya, sudahlah. Sudah bangun badannya rakyat Indonesia, udah sehat, udah tinggi-tinggi, udah kuat-kuat badannya. Jarang yang kecil, yang pendek, tinggi-tinggi sekarang rakyat Indonesia. Jadi kalau kita ngomong badan, sudah oke badan Indonesia, udah kuat badannya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan bangunlah jiwanya? Apakah jiwanya sudah bangun? Menurut Anda saya tanya. Kalau saya tanya sama saudara, apakah jiwanya bangsa Indonesia sudah bangun? Tolong Anda jawab. Kalau Anda tanya sama saya, menurut pendeta apakah jiwanya bangsa Indonesia sudah bangun? Walaupun lagu ini sudah cukup lama kita nyanyikan, bangunlah jiwanya. Pertanyaannya, apakah mayoritas penduduk Indonesia jiwanya sudah bangun? Menurut saya ini yang belum. Jiwa ini dari bangsa Indonesia, jiwa dari rakyat Indonesia. Nah ini mesti dibangun. Kalau badan sudah oke, it's okay. Jiwanya yang belum. Kenapa saya tegas-tegasan berani berkata bahwa jiwanya rakyat Indonesia tidak semuanya terbangun. Banyak belum dibangun bahkan jiwanya. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, saya nggak sempat tulis gambar, saya cuma ngomong saja ya. Di Alkitab, jiwa itu isinya ada 3.
dan tiga-tiganya mesti dibangun. Saya pernah ajarkan sama saudara kan tentang pengajaran namanya konflik batin. Seringkali jiwa kita konflik gitu ya. Karena membangun jiwa itu tiga-tiganya mesti dibangun. Jiwa itu ada 3 isinya. Yang pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah emosi atau perasaan kita sebutnya. Yang ketiga adalah kehendak atau keinginan. Pikiran, emosi, kehendak. Ini 3-nya mesti dibangun. Kalau menurut saya, kalau yang pertama pikiran sudah dibangun. Jiwa yang pikiran sudah. Pinter-pinter orang sekarang. Anak-anak kita pinter-pinter. Teknologi pinter, pengetahuan pinter. Orang-orang yang di elit-elit bangsa kita, di negara kita tuh pinter-pinter. Jadi kalau kita ngomong pikiran udah dibangun, sudah. Tapi enggak cukup. Kalau cuman pikiran saja yang dibangun, cuman pikiran saja yang dibangkitkan, pinter, pengetahuan luas, itu baru 1/3 dari jiwa yang dibangun. Anda mesti ngerti ini loh orang Kristen. Ada banyak orang Kristen kurang memahami, bahkan mungkin tidak paham tentang ini. Jiwa itu mesti dibangun. Negeri ini akan makmur, negeri ini akan mengalami Indonesia emas kalau jiwanya dibangun. Cita-cita dari bangsa lagu kemerdekaan ini adalah jiwanya dibangun, badan sudah, jiwa 1/3 sudah. Apa itu? Pikirannya sudah dibangun, pengetahuan hebat. Tapi kalau cuman pikiran saja dibangun, itu baru 1/3, masih ada 2. 1 kan sudah nih pikiran, sekolahnya bagus-bagus sekarang, guru-guru kita bagus-bagus, dosennya keren-keren, anak-anak kita nggak usah sanksi, pinter-pinter, lebih pintar dari kita orang tua sekarang. Pengetahuannya loh saudara ya. Kalau pengalaman ya anak nggak bisa ngalahin orang tua. Kita guru pentraining buat anak-anak kita. Pikirannya hebat. Tapi bagaimana dengan emosi? Emosi mesti dibangun. Saya pernah bilang sama saudara, kalau emosi nggak dibangun, itu nanti kayak film The Avenger. Tahu The Avenger filmnya ada namanya Hulk. Hulk itu kan kuat gitu. Tapi emosian. Kalau dia emosi semua dibanting. Kalau dia emosi nggak peduli kawan, nggak peduli lawan. Kawan pun dihajar sama dia, kawan juga ditendang, nggak peduli dia. Yang penting emosinya. Ada banyak sekarang terjadi di negeri ini saudara ya, pinter secara otak, pengetahuan hebat. Tapi begitu dia mulai nggak suka dengan ini, nggak setuju, emosinya labil. Dia akan mulai menyerang. Ya, dia mulai terkendali. Sehingga seringkali terjadi yang namanya apa? Roh pemecah belah, gak bisa bersatu. Ada bayangkan ya, kalau seluruh rakyat Indonesia, bangsa komponen di bangsa ini, dari rakyat kita yang di bawah sampai elit-elit politik yang di atas, itu pikirannya dibangun, jiwa emosi dibangun, termasuk kehendaknya, keinginan dibangun. Indonesia emas itu gak mustahil. Kalau ide pemimpin bangsa itu disupport, setuju semuanya, tidak ada yang saling mencela. Karena kalah bisa gak puas kan seseorang, mulai mencela, tidak ada baiknya. Kayaknya semuanya salah, melampiaskan emosi dengan macam-macam omongan, merusak, meracuni orang. Ini kan emosi semuanya, ini model kayak Hulk saudara, kayak film raksasa hijau itu loh saudara ya. Pikiran harus dibangun, tapi emosi mesti dibangun. Yang kedua, ketiga adalah kehendak yang dalam diri kita, keinginan. Karena kalau saya ngomong singkat begini ya, pikiran kita itu dibangunnya dengan apa dibangkitkannya? Dengan firman Allah. Firman mengisi pikiran kita, dibaharui secara rohani. Emosi kita dibangun dengan apa? Dengan hadirat Allah. Mengalami pengalaman pribadi dengan Allah, dengan perjumpaan dengan Tuhan. Itu membaharui emosi kita. Yang ketiga, kehendak. Itu dibaharui dengan apa? Saudara, kehendak, keinginan itu hanya bisa dibangun, dibangkitkan dengan apa? Dengan menyangkal diri pikul salib. Lukas 9:23. Barang siapa hendak mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Baru dia ikut aku. Kehendak. Kalau kita ini cuman membaharui pikiran, tanpa yang namanya menyangkal diri pikul salib, kehendak kita gak pernah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Anda mesti ngerti itu saudara ya. Kita tidak pernah jadi orang Kristen yang bisa taat sama perintah Tuhan. Emosi kita yang meledak. Kemauan kita yang kita kerjakan. Tidak pernah kita bisa taat sama kehendak Tuhan.
kehendak diri kita. Dalam kehendak itu ada hawa nafsu. Kenapa orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Kehendaknya ini loh gak bisa dikendalikan. Hawa nafsunya ini gak bisa dikendalikan. Dalam daging kan jiwa ini. Jatuh kayak Kristen tomat, jatuh bangun dalam dosa. Makanya pikiran dibaharui, emosi dibaharui tanpa menyangkal diri. Gak pernah jadi orang Kristen yang taat. Kita berdoa supaya seperti cita-cita dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah badannya, sudah terjadi itu. Tetapi bangun jiwa. Nah ini belum. Cuman pikirannya dibangun, cerdas, sekolah diperbanyak, ilmu-ilmu diperbanyak, teknologi dibikin maju. Bagaimana dengan emosi? Seringkali gak terkontrol kan. Ya, bagaimana dengan kehendak kita bisa taat gak sama Tuhan? Ketuhanan itu mesti ada di negeri ini. Kalau enggak ya kacau terus. Kalau enggak bertengkar terus. Kalau enggak nggak bisa damai. Emosi yang diumbar, saudara. Kita berdoa buat bangsa kita tercinta. Betul-betul seperti lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Badan dibangun, jiwa juga dibangun. Kita orang Kristen bisa memahami ini. Kenapa terjadi ini? Cuman pinter tok dia. Sama dengan orang yang pintar pengetahuan firman. Pengetahuan firmannya luar biasa. Pikirannya diisi firman. Emosinya bagaimana? Ngalami hadirat Tuhan enggak? Kalau emosi dalam dirinya nggak ngalami hadirat Tuhan, dia suka meledak dia. Gak bisa nahan dia. Kehendaknya bagaimana? Gak bisa menyelipkan daging. Gak gampang loh saudara. Seperti saya sebagai seorang pengkhotbah pun belajar mesti itu. Dan tiga-tiganya mesti dibangun dengan firman, dengan mengalami hadirat Tuhan, emosi, dengan apa? Yang ketiga kehendak, menyangkal diri pikul salib. Nah, sekarang saya mau bawa saudara tentang bangun bangkitlah. Pertanyaan begini, dari ayat yang kita baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 tadi saudara, yang apa yang harus kita bangun dan yang bangkit dari kehidupan kita itu apa gitu. Mari kita belajar. Yang pertama, apa yang mesti bangkit bangun dalam kehidupan kita orang percaya. Yang pertama, setiap kita harus bangun dari perasaan depresi dan putus asa. Elia, kalau kita baca dari ayat-ayat tadi, dia depresi, dia putus asa. Diawali dengan sebuah kisah, dia dikejar-kejar sama Ratu Isabel. Padahal begini saudara ya, kalau Anda lihat gambar berikutnya, saya terangkan lewat sebuah gambar. Elia ini bukan nabi yang kaleng-kaleng. Ini nabi yang diurapi Tuhan luar biasa. Elia ini nabi yang disayang bangsa Israel dan nabi yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, dilengkapi dengan kuasa. Kalau Anda lihat gambar yang pertama, saudara ya, Elia ini pernah menurunkan api dari langit dengan doanya. Hai api dari langit turun, turun itu api. Bahkan dengan doanya juga kita tahu sama-sama, Elia itu bisa menutup langit, gak turun hujan selama 3,5 tahun. Bayangkan dengan perkataan seorang manusia yang bernama Elia, dia ini bisa kunci langit gitu loh. Bukan cuma itu, ketika tepat 3,5 tahun, dia buka langit itu dengan doanya, sehingga turun hujan yang lebat. Bahkan dia pernah di gambar yang keempat itu, kekuatannya hebat orang dari Tuhan. Dia pernah demonstrasi kuasa Tuhan dengan 850 nabi palsu. 450 nabi Baal dan 400-nya nabi Asyera, 850 nabi palsu. Mempersembahkan korban, tidak boleh pakai api dunia ini. Harus api turun dari langit. Ada tahu ceritanya ini? Itu 850 nabi palsu bergantian berkelompok-kelompok. Mereka mulai loncat-loncat, berjingkat-jingkat kata firman Allah. Mereka mulai menari-nari kepada dewa Baalnya supaya menurunkan api dari langit. Tidak ada api. Sampai berguling-guling di tanah. Sampai kemudian kok gak turun api ya? Mereka ambil pisau kata Alkitab. Menoreh-noreh, menyayat-nyayat sekujur tubuhnya. Sampai keluar berdarah-darah. Tetap dewa Baal, dewa Asyara mereka tidak turun api dari langit. Sampai bahwa capek mereka. Lalu apa kata Alkitab? Gantian Elia. Elia berdoa cuman apa saudara ya? Tidak sampai 1 menit. Itu dia minta api turun. Api turun saat itu juga. Dia cuman berkata singkat. Berkata, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub,
biarlah diketahui oleh orang banyak semua ini bahwa engkau adalah Allah yang hidup. Gak sampai 1 menit, turun api di langit. Sehingga hari itu juga di atas gunung Moria, Elia membunuh semuanya, dia binasakan 850 nabi Baal dan Asyera. Semua nabi palsu dibinasakan. Akibatnya apa? Ratu Yezebel marah. Dah suka, marah besar. Dia berkata begini, tangkap Elia, kejar dia, bunuh dia. Nah singkat kata, ketika Elia mendengar bahwa dia mau ditangkap, dia mau dibunuh, Elia ketakutan. Coba Anda lihat gambar ini. Elia memang adalah seorang nabi yang luar biasa. Tapi kita lihat hidup di dunia ini seperti gambaran Elia. Tidak berbalur dengan yang namanya senang terus. Sukses terus. Memang Elia barusan mengalami menang besar. Mengalahkan 850 nabi Baal dan Asyera. Sukses besar, menang besar. Tapi kemudian baru saja menang, tiba-tiba datang masalah. Tiba-tiba datang ancaman, tiba-tiba datang bahaya, tiba-tiba datang kesulitan mengancam, mengejar Elia. Sampai Elia ketakutan. Saya mau bilang sama saudara, inilah realita kehidupan di dunia ini. Elia baru ngalami itu. Jadi saya ulang, hidup ini gak dibelur kayak coklat, senang terus, manis terus. Begitu baru menang, Elia ngalami masalah. Kesulitan terjadi dalam hidupnya. Sampai Elia ketakutan loh. Kalau Anda pernah mendengar istilah hidup itu seperti naik pesawat terbang. Itu saya pikir ada benarnya juga. Pesawat terbang itu kalau terbang di atas kadang tenang. Tapi tiba-tiba goyang. Bahkan tiba-tiba ketika melewati yang namanya ruang hampa udara, pesawat terbang bisa anjlok ke bawah. Waktu anjlok ke bawah, kalau ada pernah pesawat di atas, jantung maunya runtuh, ikut copot saudara ya, turun, naik lagi dia. Tapi itulah kehidupan kita, model orang naik pesawat, kadang tenang, begitu melewati angin, goyang sedikit. Melewati ruang hampa udara, anjlok ke bawah. Kalau ada orang berkata, saya naik pesawat, tenang loh, udah ada goyangan, ngimpi kali saudara ya. Dia lagi mimpi naik pesawat terbang tenang, gak goyang. Karena tempat tidurnya gak goyang, diam saja. Saya rasa enggak ada. Selama saya naik pesawat terbang ya pasti ada goncangan, normal lah. Kadang-kadang agak ke bawah sih, itu normal. Saya mau gambarkan seperti itulah yang namanya kehidupan kita. Kadang tenang, kadang ada goncangan, kadang ada masalah. Nah kita lihat dari gambar berikutnya yang dialami oleh Elia. Bagaimana dengan Elia setelah mengalami kemenangan besar? Kadang kita tuh kayak Elia ya. Baru saja menghadapi masalah besar, berani seorang diri. Elia itu berani menghadapi 850 nabi palsu sendirian. Hadapi masalah besar, tantangan besar, ancaman besar, berani dan menang. Tapi berikutnya hadapi masalah yang lebih kecil, Elia ketakutan. Kok bisa gitu? Kadang kita seperti itu. Hadapi masalah besar kita berani menang. Lalu berikutnya tanpa kita sadari datang ancaman masalah lebih kecil. Kemarin masalah besar kita menang, kita sukses, kita berhasil. Giliran hadapi masalah berikutnya di hadapan kita. Masalah yang sebetulnya kadarnya lebih kecil. Kita jadi stres, kita jadi depresi, kita jadi ketakutan. Ada jenis-jenis masalah yang bikin kita stres. Elia ngalami itu. Masalahnya apa? Dikejar sama Ratu Yezebel, istri daripada Raja Ahab, Raja Israel. Lihat gambar ini, Elia sangat ketakutan menghadapi satu ancaman dan serangan dari Ratu Yezebel. Anda lihat sampai di mana ketakutannya. Kalau Anda baca di ayat ketiga, Elia itu takut. Kemudian ke Berseba, masuk ke padang gurun, bujangnya ditinggal di situ. Lo gak usah ikut-ikut urusan saya, sudah kamu di sini saja, gak usah ikut urusanku. Masuk ke padang gurun. Lihat ayat yang keempat. Begitu Elia nyampe di padang gurun, kira-kira perjalanan mungkin 30 kilometeran lah sepanjang hari dia jalan di padang gurun. Saya baca ayat yang keempat, saudara temukan ayat ini dikatakan begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Kurang lebih 30 kilometeran saudara ya jaraknya. Capek, lalu kemudian duduk di bawah sebuah pohon arar.
Tahukah saudara, pohon arar itu sebuah pohon yang daunnya tidak rindang. Ada sih daunnya pohon arar, tapi jarang-jarang itu daunnya. Mau berteduh bagaimana? Tapi tidak ada pohon lain. Elia udah capek 30 km dia jalan, akhirnya dia duduk di bawah pohon arar sendirian. Dia lagi ketakutan, lagi stres ini. Apa yang terjadi? Kemudian, lihat ayat ini, ia ingin mati. Katanya ingin mati, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Dari kalimat perkataan Elia ini jelas menunjukkan Elia sudah frustasi. Elia sudah putus asa menghadapi masalah yang satu ini. Dikejar sama Ratu Isabel, diancam mau ditangkap, mau dibunuh. Tadi barusan hadapi 850 nabi palsu, jumlah yang besar. Dia berani kok, dia menang. Tapi ini karena kelelahan kan. Barusan hadapi masalah besar, menguras energinya. Menguras kekuatannya. Sekarang datang masalah lagi, dah cukup kuat dia hadapi. Membuat dia apa? Jadi lemah. Stres dia. Terbukti putus asanya di mana? Dia minta mati. Cukup Tuhan, ambil saja nyawaku. Dia minta mati. Jadi jelas dia sudah mulai putus asa, depresi. Tidak mampu hadapi keadaan yang ada. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan datang kepada Elia. Ada berapa banyak di antara saudara pagi ini sedang doa pagi. Anda menghadapi kondisi situasi seperti Elia. Rasanya frustasi. Menghadapi kesulitanmu. Rasanya udah putus asa. Udah gak ada jalan, pendeta, masalah saya berat. Biasanya orang kalau hadapi kondisi tertentu saudara dalam hidupnya, rasanya pengen lari dari masalah. Salah satunya bagaimana caranya? Minta mati. Ada orang kalau sakit udah parah dan dia sudah gak tahan dengan penyakitnya. Apalagi kalau dokter katakan gak bisa sembuh pak penyakitnya. Stadiumnya akhir. Contoh ya, ada di beberapa negara, mungkin gak banyak, hanya 3-4 negara di dunia yang mengizinkan suntik mati, eutanasia istilahnya. Suntik mati. Salah satunya Amerika mengizinkan kalau seseorang sakit, tidak kuat, tidak tahan dan penyakitnya, boleh pakai cara suntik mati, eutanasia boleh. Misalnya ada seorang istri dari pemain band terkenal The Beatles, Linda, istrinya Paul McCartney. Dia menderita kanker stadium akhir. Dia minta sama pihak rumah sakit karena boleh, ada undang-undangnya diperbolehkan. Ya, eutanasia di Amerika boleh, minta mati boleh, tidak tahan hadapi penyakit tapi ya boleh. Sebelum dia disuntik mati besok, hari ininya dia jalan-jalan sama suaminya naik kuda karena dia tahu besok dia disuntik mati. Itu istrinya Paul McCartney karena nggak tahan hadapi masalah, maunya mati. Kalau orang hadapi masalah yang sangat berat, gak kuat lagi ujungnya, sudah mati saja deh. Saya berharap kalau hari ini Anda mengalami seperti Elia. Elia pernah alami ini. Apalagi kita, bisa jadi di antara saudara rasanya bunuh diri saja, gak tahan saya pak. Sekarang firman Tuhan datang kepada saudara. Jangan putus asa dulu, jangan frustasi, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Elia ditolong sama Tuhan dalam kondisi dia lelah, lemah, minta mati. Kadang memang begini, coba lihat gambar ini, mempercepat ya. 3 dampak negatif dari orang yang ketakutan, stres kayak Elia. Yang pertama, stres itu berdampak negatif pada fisik. Tubuh jadi mudah lelah, capek, dan susah tidur. Bisa sih tidur, yang bikin lelah itu kan begini, tidurnya gak nyenyak. Bisa tidur, bisa. Tapi tidur 15 menit kaget kita bangun. Tidur lagi berusaha, 5 menit bangun lagi. Mimpi seperti dikejar-kejar apa gitu kita nggak tahu. Aneh-aneh mimpinya orang stres. Dikejar-kejar celeng kepala 10 gitu ya. Yang aneh-aneh kejarnya macam-macam gitu ya. Makanya tidurnya nggak nyenyak. Sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar bangun. Makanya orang stres itu kayak begini cirinya. Kalau ada beban berat, Anda ngalami seperti ini. Capek, lelah. Yang kedua, tekanan mental dalam batin. Orang stres itu tertekan batinnya, konflik di batinnya, mudah tersinggung emosinya, mudah marah. Istri salah ngomong sedikit, masalah kecil jadi besar, dan terkendali emosi. Kenapa? Stres dia. Anak salah ngomong, marahnya besar.
Jangankan apalagi pegawai, apalagi orang lain. Kucing di rumahnya, anjing di rumahnya, di depan dia jalannya jinjit-jinjit, saudara takut dilempar sama sendal sama dia. Kenapa? Si kucing tahu tuannya lagi stres ini. Orang kalau stres itu tertekan, gampang emosi, gampang tersinggung, gampang naik darah marah. Itu ciri-ciri, itu dampak negatif daripada stres. Depresi yang ketiga, dampak dari stres, berdampak pada spiritual atau rohani. Itu cirinya, mulai malas doa, mulai malas baca firman, malas ibadah, sampai nanti malas pelayanan. Udah malas, percuma doa, percuma pelayanan, Tuhan tidak tolong. Percuma doa, Tuhan tidak jawab. Sampai akhirnya berhenti dia ikut Tuhan. Itu ciri-ciri orang stres. Sama dengan Elia kan, perhatikan. Elia tuh punya visi yang mesti dituntaskan. Tuhan kasih tugas dia berjalan ke Gunung Horeb. Belum nyampe Gunung Horeb, masih di padang gurun Yehuda. Dia udah minta stop sampai di sini Tuhan. Aku ndak kuat jalan ke Gunung Horeb, mati saja aku. Padahal ada visi dari Tuhan yang ditanam, ditaruh sama Tuhan pada Elia. Harus dituntaskan, tapi udah gak kuat. Aku ndak kuat lagi melayani Engkau Tuhan. Stop sampai di sini, aku ndak mau Tuhan. Labilkan emosinya, lelahkan badannya. Memang lelah capek jiwanya, lelah juga rohnya. Rohnya kena, badannya kena, jiwanya kena, itu stres. Anda lihat di sini, tapi Tuhan baik. Tuhan itu tahu keadaan kita. Tuhan datang melalui malaikatnya dan berkata, bangunlah, makanlah. Kalimat ini menunjukkan Tuhan tahu keadaan kita. Saya baca ayat-ayatnya ya, perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Dikatakan begini, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ini kata yang pertama dari Tuhan lewat malaikatnya. Elia, bangunlah, makanlah. Elia udah lelah, udah capek. Lalu kemudian ketika ia melihat sekitarnya, Elia bangun, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saya baca lagi, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, 2 kali. Dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, the food of the mighty. Ini makanan memberikan kekuatan. Makanan dari malaikat, ini mana? Ini bukan makanan dari bakery roti, pabrik roti yang ada di padang gurun. Tidak ada itu. Ini malaikat yang kasih roti. Ini the food of the mighty yang pernah dimakan nenek moyangnya Elia, Israel di padang gurun. Kakinya nggak bengkak, kasutnya nggak rusak, jubahnya nggak rusak. Nggak ada yang sakit beri-beri, nggak ada klinik, nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit puskesmas. Semuanya sehat karena makan makanan memberikan kekuatan. Itu the food of the mighty. Mana roti malaikat? Tuhan itu baik ya, bangun makan. Tuhan itu tahu keadaan Elia, lapar, lelah juga. Tuhan tahu loh keadaan saudara, apa yang kurang pada kita Tuhan ngerti. Tuhan tidak berkata begini, hei Elia, lu lipat kaki berdoa. Ayo doa lagi 1 jam, enggak. Ayo sembahyang, memuji menyembah, enggak disuruh itu. Apalagi suruh doa puasa, enggak. Udah lelah, lapar itu di situ. Tuhan tahu dia butuh makan, tubuhnya lelah. Kalau tubuh lelah, stres lu gak ada yang dimakan. Kadang-kadang orang berpikir, aduh besok mau makan apa ya ini untuk anak-anak. Karena memang udah gak ada duit. Stres gak? Stres. Aduh besok mau bayar sekolah ini bagaimana, kontrakan rumah habis, bayar bagaimana. Saya mau tanya, Anda kalau tinggal 1 minggu kontrakan habis, Anda gak pegang uang bagaimana? Saya mau tanya, Anda stres atau tidak? Pendeta bukan cuma stres Pak, tertekan depresi Pak saya. Ya Elia juga sama. Tapi Tuhan datang kepada Elia, tahu kebutuhan Elia. Saya percaya pagi ini juga Tuhan tahu keperluanmu, kekuranganmu, kebutuhanmu. Dia datang. Tapi ingat pesannya, bangunlah, makanlah. Ini 2 kali malaikat Tuhan ngomong bangunlah, makanlah 2 kali. Bangunlah yang pertama, bangunlah Elia, makanlah. Bangun, bangkit yang pertama. Itu adalah bangun dari kamu keputusasaanmu, dari frustasimu. Bangun yang kedua, itu bangun untuk suruh makan kembali memang pengertiannya. Supaya tubuhnya kuat. Jadi hari ini
Kalau Anda yang sedang frustasi, ada putus asa, rasanya nggak ada jalan. Bayar kontrakan udah nggak ada Pak uangnya, suami saya udah nggak ada kerjaan, rasanya ada putus asa, nggak ada jalan. Tuhan katakan, ayo bangun. Ada mungkin punya usaha, hari ini belum jalan. Tuhan katakan jangan frustasi, ayo bangun. Bangkit, bangun, bangkit dari keputusasaan. Ingat setelah Elia ini bangun, bangkit dari keputusasaannya. Dia bisa berjalan 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Sampai di gunungnya Tuhan, di gunung Horeb atau gunung Sinai. Bukan cuma itu, Elia masih mengalami perkara besar yang lain. Salah satunya yang paling top Elia itu adalah apa? Diangkat hidup-hidup sama Tuhan dengan kereta berapi. Itu kan kuasa yang dahsyat. Itu Elia ngalami loh saudara ya. Bahkan dia masih setelah peristiwa ini dia masih buka langit loh. Dengan perkataannya supaya hujan turun. Masih ada mujizat yang besar, perkara yang besar setelahnya Elia bangun, bangkit dari keputusasaan. Dia pikir udah gak bisa melanjutkan jalan gunung Horeb. Akhirnya bisa jalan. Kadang-kadang kita pikir udah sampai di sini masalah saya gak bisa. Asal Anda mau bangun, Anda akan jalan nyampe pada tujuan. Cita-citamu akan terwujud, cita-citamu jadi kenyataan. Bahkan Tuhan masih mempercayakan mujizat yang lebih besar. Elia, Anda belajar di Alkitab, dia itu masih mengerjakan mujizat yang besar. Ngalami perkara yang besar kapan? Ketika dia bangun dan bangkit dari keputusasaan. Makanya gak heran, lagu-lagu kemerdekaan hampir bangsa-bangsa di dunia. Yang saya tahu, bangsa Indonesia, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Kalau tidak salah, aku kebangsaan RRC, itu bagian terakhirnya Cilai, Cilai, Cilai. Apa itu? Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Anda lihat itu lagunya RRC, kebangsaan kemerdekaan mereka. Ada kata Cilai, bangkit, bangun, bangkit, bangun. Hari ini ada yang putus asa, Anda mesti bangun, Anda mesti bangkit. Untuk apa? Tuhan masih punya perkara besar buat saudara. Jangan putus asa. Biarlah kemerdekaan ini bukan sekedar kita peringati. Bukan sekedar datang setiap tahun. Tapi lewat kemerdekaan kita diingatkan untuk kita bangun jiwa kita. Bukan jiwa yang lelah. Bangun pikiran kita, bangun emosi kita, bangun kehendak kita. Untuk lebih dekat taat sama Tuhan. Elia nurut. Dan ketika dia taat, dia ngalami pemulihan. Dia ngalami pertolongan. Ingat, hari ini masih proses belum selesai. Engkau yang putus asa, saya berdoa hari ini kau dapat kekuatan, bangkit dengan kekuatan Tuhan, dengan firman dan Roh Kudus. Roti dan air dari kendi itu gambaran firman Roh Kudus 2 kali ganda. Saya berdoa lewat firman Allah pagi ini dan Roh Kudus yang melawat saudara. Anda yang letih, lelah, lesu, bangkit kembali iman saudara, bangun kembali iman setiap kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita naikkan pujian bagi bangsa ini kami berdiri.